Menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, puncak arus balik Lebaran 2024 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya terjadi pada hari ini. Sedikitnya 12.000 orang berangkat dari Surabaya menuju sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sulawesi usai masa liburan Idul Fitri 1445 Hijriah berakhir. Gelombang arus balik mudik dari wilayah Jawa Timur melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ke sejumlah wilayah di Indonesia Timur terjadi pada Selasa siang. Pelabuhan Kalimas dan Terminal Penumpang Gapura, Surya, Nusantara memprediksi peningkatan penumpang mencapai 14.500 orang. Tujuan pemudik melalui Pelabuhan Tanjung Perak ini pemirsa diantaranya Makassar, Sulawesi Selatan, dan Balikpapan, Kalimantan Timur. Untuk menunjang kebutuhan arus balik, Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya siap mengoperasikan 37 kapal. Kami mengajak Anda pemirsa melihat bagaimana perkembangan arus balik Lebaran 2024 ini di beberapa titik. Kita akan melihat ke gerbang tol Cikatama, kemudian juga nanti kita akan melihat ke Bangkauni. Pertama kita menuju ke Diva Luhak yang saat ini berada di gerbang tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Silakan Diva Luhak dengan laporan Anda. Ya baik Tisa dan juga Ginavita serta pemirsa TV One, situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama per sore hari ini sudah terpantau kembali ramai lancar, yang mana memang sebelumnya pada hari kemarin hingga pada pagi hari tadi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat ini kepadatan dan juga kemacetan serta antrian panjang di gerbang tol Cikampek Utama ini masih terjadi. Namun per hari ini skema rekayasa lalu lintas dari gerbang tol Kalikangkung menuju ke gerbang tol Cikampek Utama, yakni rekayasa lalu lintas berupa one way, resmi diberhentikan oleh Korlantas Polri per 8.00 waktu Indonesia Barat atau per pukul 8 pagi hari tadi. Yang mana pihak Jasa Marga, pihak pengelola tol juga sudah menormalkan kembali pengoperasian gardu tol yang semula dioperasikan sebanyak 28 gardu tol yang terdiri dari 20 gardu tol utama dan juga 8 gardu tol satelit, kini hanya sekitar 20 gardu tol saja, yakni 12 gardu tol utama dan juga 8 gardu tol satelit. Dan untuk pantauan sepanjang ruas jalan tol Jakarta Cikampek, lebih tepatnya usai dari melalui gerbang tol Cikampek Utama, ini juga terpantau sudah ramai lancar, di mana kendaraan yang melintas ini terpantau memiliki kecepatan rata-rata yakni di 80 km hingga 100 km per jam. Adapun juga di sepanjang ruas jalan tol Jakarta Cikampek ini sudah kembali dinormalkan dari rekayasa lalu lintas berupa kontraflow yang sebelumnya diberlakukan pada kilometer 70 hingga kilometer 47. Meski ramai lancar pemirsa, dapat kami informasikan juga dari pihak Jasa Marga ini mencatat bahwa masih ada sekitar 600.000 kendaraan lagi yang tersebar di 4 titik gerbang tol utama yang belum kembali menuju ke wilayah Jakarta. Lebih tepatnya dari gerbang tol Cikampek Utama ini tercatat ada sekitar 200.000 lebih kendaraan yang belum kembali dari kampung halamannya masing-masing. Sehingga ini masih terus diwaspadai beberapa titik seperti di titik kilometer 47, kemudian di titik 62 dan juga di titik 66, yang mana titik-titik tersebut merupakan titik rawan dari kepadatan ataupun kemacetan yang dapat terjadi pada periode arus balik 2024. Dan dapat kami informasikan juga pemirsa, bagi pemudik atau pengendara yang belum melakukan arus balik, ini pihak pengelola Jasa Marga ini menghimbau untuk memilih dengan bijak waktu untuk melakukan arus balik, yang mana pihak Jasa Marga juga menawarkan diskon tarif tol sebesar 20% untuk kendaraan yang melaju dari gerbang tol Kalikangkung atau dari arah Semarang menuju gerbang tol Cikampek Utama atau menuju Jakarta. Ya, ini hanya berlaku pada periode tanggal 17 April besok hingga
19 April 2024. Kemudian pihak kepolisian dan juga pihak pengelola jalan tol Jasa Marga ini menghimbau agar para pengendara ini selalu berhati-hati dan juga selalu menjaga kondisi fisik serta kondisi kendaraannya masing-masing agar selalu dalam kondisi prima sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga tidak lupa menghimbau kepada para masyarakat ini agar selalu memastikan juga kondisi saldo kartu uang elektronik Anda tercukupi serta bahan bakar kendaraan Anda ini juga tercukupi sehingga tidak terjadi mogok maupun antrian karena kekurangan saldo di gerbang tol Cikampek Utama. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Diva Ulhak atas laporan Anda langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Kita menuju ke Bakauheni. Ada rekan Iman Fajar. Kalau di sana sudah ada berapa persen pemudik yang sudah kembali ke daerah asal melalui tempat Anda mengabarkan saat ini? Ya, selamat sore Gina, Tisa dan juga pemirsa. Memasuki H+5 Lebaran yang juga merupakan hari pertama usai cuti bersama Lebaran tahun 2024 ini, situasi di Pelabuhan Bakauheni pada saat ini terpantau ramai lancar. Dan terlihat juga antrian dari sejumlah kendaraan, baik kendaraan roda 4 yang merupakan mayoritas di dermaga eksekutif ini, juga ada kendaraan roda 2 dan kendaraan besar seperti truk yang sudah mulai ramai memasuki Pelabuhan Bakauheni sejak kemarin. Adapun kepadatan pada hari ini memang tidak sepadat pada puncak arus balik yang terjadi pada akhir pekan kemarin. Dan untuk sistem delay yang sebelumnya diberlakukan oleh Polda Lampung untuk mengatasi kemacetan di arus balik Lebaran tahun 2024 ini juga saat ini tidak diberlakukan karena memang kepadatan di sekitar Pelabuhan Bakauheni ini masih tergolong lancar. Meskipun demikian, di sejumlah rest area tempat di mana seharusnya delay system diberlakukan itu masih terus dilakukan screening bagi para masyarakat yang hendak menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Nantinya apabila penumpang yang akan menuju ke Pelabuhan Bakauheni ini ingin naik ke kapal yang ada di Pelabuhan Bakauheni, nantinya akan ditempelkan stiker hijau apabila mereka sudah memiliki tiket, dan bagi yang belum nantinya akan dipandu untuk melakukan pembelian tiket di pos-pos terpadu yang ada di rest area menuju ke Pelabuhan Bakauheni ini. Selain itu juga nanti ada stiker merah untuk kendaraan-kendaraan yang melintasi Pelabuhan Bakauheni namun tidak menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni ini, hanya mengantar penumpang saja, nanti itu diberikan stiker merah. Dan memang pemirsa, sejak kemarin terjadi adanya penurunan sedikit jumlah penumpang jika dibandingkan dengan puncak arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni ini yang terjadi pada akhir pekan kemarin, tepatnya pada Minggu 14 April. Tercatat pada 15 April kemarin ini memang mengalami penurunan jumlah penumpang sedikit sekitar 1.000 orang, di mana pada 15 April kemarin Pelabuhan Bakauheni ini mencatat ada 158.935 penumpang yang diangkut dari Pelabuhan Bakauheni ini. Memang ini berbeda dari puncak arus balik Lebaran pada Minggu 14 April yang mengangkut sebanyak 159.681 penumpang. Selain itu juga penurunan terjadi di angkutan kendaraan roda 2 yang mencapai 14.802 unit kendaraan pada 15 April kemarin ini, berbanding sekitar 4.000 unit jika dibandingkan dengan 14 April yang merupakan puncak dari arus balik ini sebanyak 19.792. Namun di satu sisi pemirsa, untuk kendaraan roda 4 pada tanggal 15 April kemarin justru mengalami peningkatan sebanyak 21.334 unit kendaraan. Jika dibandingkan dengan pada tanggal 14 April ada 19.337 unit kendaraan yang diberangkatkan di sini. Dan memang sudah sebanyak 65% penumpang yang telah kembali dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa pada arus balik Lebaran tahun ini. Seperti itu, Gina, Tisa dan juga pemirsa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Man Fajar atas laporan Anda, dan sebelumnya ada Diva Ulhak. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh, didukung oleh